neraka, mau nolong apa? Oh, nolong diri sendiri aja nggak bisa. Fama lana min syafi'in, nggak ada yang bisa nolong kami. Wala sadiqin hamim, dulu yang di dunia itu teman-teman akrab nggak bisa nolong, karena semuanya sama-sama di dalam api neraka. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya melalui tali ukhuwah ini, melalui ikatan cinta hati kita karena Allah. Allah selamatkan kita semuanya dan Allah masukkan ke dalam surganya. Dan di antara kita saling melihat, saling mencari dan saling mengangkat dan menolong agar kita semuanya digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas silaturahminya yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada para alim ulama, para masyayikh yang telah menggagas tali ukhuwah ini. Allah akan muliakan hadratukum jami'an, dan lebih khusus kepada Pak Lurah, Allah kuatkan, Allah kirimkan malaikat-malaikat untuk membimbing beliau dan menjaga beliau agar amanah-amanah ini berjalan dengan baik dan tetap persatuan di Limus Tunggal ini terjaga dengan baik, dan pertemuan demi pertemuan akan terus terjalin baik di Limus Tunggal ataupun kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu majma'in. Mohon maaf apabila ada khilaf, ada kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama selanjutnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, Islam, dan rahmatnya sehingga hari ini dengan perasaan, dengan semangat ukhuwah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mempererat tali silaturahim. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga juga tercurah pada hamba-hambanya dan kita semua menjadi bersaudara, menjadi bagian umatnya sampai akhir. Pertama-tama saya disampaikan, saya ini mewakili ketua DKM rumah yang kebetulan hari ini beliau ada usul untuk ada acara keluarga di Bandung yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu kami mohon maaf, meminta maaf kepada para jamaah semua, terutama kepada para ulama dan asatidz, dan juga kepada jamaah GSR, serta mohon maaf juga kepada perangkat desa. Yang kedua, kami juga mohon maaf apabila dari awal sudah kita coba untuk
arrange acara ini, dan juga sampai alhamdulillah pelaksanaan acara ini ada kekurangan, baik itu dari pengurusan atau mungkin ketidaksiapan kami yang Masya Allah tadi sebelum subuh jam 4 aja sudah ada yang ini gitu. Kita sangka ini dari jam 4 mulai biasanya kita mulai berdatangan. Terima kasih, semoga usaha-usaha kita semua, usaha jamaah dalam rangka bersilaturahmi, mempererat persaudaraan dan datang ke sini diterima Allah sebagai amal baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga usaha kita untuk selalu mempererat ukhuwah Islam ini yang sudah begitu gamblang dan jelas. Terima kasih Ustaz Abdillah Amin yang telah menjelaskan kepada kita tentang arti persaudaraan itu dalam Islam, yaitu semua yang bertujuan hanya kepada Allah, untuk Allah dan untuk kebaikan Islam. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selanjutnya bisa bersyukur kepada hadir mewakilkan kepada beliau wakil ketua di Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi Hormati PKM Masjid Khairul Ummah serta seluruh jajaran dan jamaah serta warga RT 0 RW 09 dan RW 011 di Nusantara Regensi. Hormati Alhamdulillah tokoh agama di Nusantara Regensi serta para tokoh dan sepuh di Nusantara yang bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak kami sampaikan tadi saya hormati Ketua DMI Kecamatan Regensi Bapak Haji Yunus Hidayat beserta seluruh jajarannya. Saya hormati Ketua MUI Syarif Tunggal beserta seluruh jajaran, Ketua MUI Kecamatan Regensi atau yang mewakili serta Pak Adus. Pertama, alhamdulillah sekarang sudah ada Bapak Adusnya Pak, Pak RT, Pak RW, seluruh desa di Tunggal serta para jemaah sekalian, guru-guru asatid tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya kepada para hadirin sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesulitan iman kepada kita dengan iman Islam dan iman sehat walafiat. Salawat dan salam mereka kita juga limpahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad serta keluarga, sahabat dan para pengikut hari beliau. Bapak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di Masjid Khairul Ummah. Mungkin ini DSL pertama kali di Khairul Ummah sejak sudah 2 tahun jalannya jamaah subuh muslimin ini. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu ukhuwah atau persatuan untuk seluruh umat Islam yang ada di desa Tunggal. Tadi begitu jelas Alhamdulillah menjelaskan tentang persatuan luar biasa. Karena memang dalam Al-Quran kita sudah ditegaskan surat Al-Imran kalau nggak salah ya Pak, ayat 120, kita harus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kita meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan Islam. Dan Islam sejatinya pun Allah
menjelaskan dari suatu ayat tersebut bahwa kita harus berpegang teguh dan bersatu, jangan bercerai berai. Itu sudah jelas firman Allah di dalam Al-Quran. Berarti kita harus bersatu dalam kebaikan. Masalah perbedaan itu hal yang biasa. Masalah usuliyah mungkin, masalah usuliyah yang penting selama namanya sama, Qurannya sama, dan Tuhannya sama, kita harus bersatu. Biarlah Allah yang menilai setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih kepada Masjid Khairul Ummah, kepada warga Limus Pratama Agensi, khususnya RW 11 dan RW 9 yang telah menyediakan bersedia tempat ini dijadikan ajang silaturahmi jamaah subuh di Munggala. Dan saya berharap juga karena ini keliling setiap minggunya, nanti para jamaah yang ada di Musyawarah juga itu berkeliling berjamaah di seluruh desa di Munggala. Karena ini yang hadir juga dari ujung orang ini sampai ujung Bangkok bisa hadir di sini, dan harapan saya nanti dari Musyawarah bisa ikut bersilaturahmi di wilayah-wilayah yang lain. Mungkin itu saja. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kami melaporkan para warga RW 11 dan RW 9. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya selanjutnya itu atas nama DRI Kecamatan Sulawesi berhubung kita berada di sampai nafas pada beberapa yang memberi waktu setidaknya sekitar 2 menit. Mohon izin berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma. Hadratul mukarramun luar biasa sekarang dengan kajian tentang persaudaraan. Kepada para jamaah JSL ya, pada yang dimodali dari Dewan Masjid Indonesia Desa Limsunggal, kemudian alhamdulillah pada kesempatannya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, pertama apresiasi ya, yang setingginya kepada DMI Desa Limsunggal yang telah dengan sabar dan gigih mempelopori adanya JSL. Jadi JSL ini ada salah satu program andalan dari DMB besar ya. Nah, yang membuat saya bangga di antara 12 desa ya, yang eksis program sumbernya ada satunya Limsunggal. Ya. Bahkan saya menyambut luar biasa yang didukung dengan kepala desa ini, sinergitas antara umaroh dan ulama begitu terjalin. Ini miniatur ya, miniatur kebersamaan dan miniatur ukhuwah. Karena ketika di suatu Korea, di suatu wilayah ada kerjasama yang baik antara ulama dan umaroh, insyaallah apa yang kita ciptakan baldatun thayyibatun maupun rutin sama. Nah, jadi karena kalau ulamanya saja tanpa didukung pemerintah tidak bisa juga. Pemerintah itu bersyukur di program tahun waktu saya kan juga didukung ulama balik. Nah, salah satu ini menjadi percontohan saja. Nah, untuk di Cileunci ya. Nah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini sebuah wadah ukhuwah yang bisa mempersatukan dari orang-orang, karena
dulu kan ada istilahnya itu ya, kita orang perumahan nih, jadi eksklusif ilmunya, sama orang kampung katanya gitu ya. Nah, terus orang perumahan itu merasa gitu, kita nggak ya, aku kayaknya merasa ini gitu ya. Nah itu dari ini sama di bawah naungan Pak Lurah ya, kami masuk di wilayah musim tunggal juga. Jadi dengan ada sarana ini mudah-mudahan kedepannya karena ini berkeliling setiap musola dan masjid ya, saya berharap nih dari sini setiap niat adalah perwakilan walaupun tidak semua, karena jangan kosongkan ya minimal sebelum biar pertama ukhuwahnya terjalin, kedua oh beginilah ya, jadi saling mengenal karakter orang kampung, anggaplah begitu ya, dengan orang perumahan dan itu ya. Nah itu nih kepada ketua GSL ya, saya mohon ya jangan hubungan lah gitu ya. Nah, ada sahabat gitu ya. Kalau ini karena saya lupa, ini gerakan GSL saya pantau itu masa luar biasa. Dari mulai khusus yang tentang ngaji, pemasangan bendera apa itu, bahkan ada yang harus hadir setengah 4 udah di sini ya. Dan kebetulan pada pagi ini saya karena ada acara di Kelapa Nunggal nih, karena ingat nih, saya sudah tertanam dalam hati saya kan ya, dari Kelapa Nunggal orang Nunggal juga lah, masya Allah, alhamdulillah nah, kemudian ini dari sisi ke-DM-an untuk seluruh, karena yang pada hadir di sini rata-rata pengurus DKM ya, ini pesan dari ke-DM-an ya. Jadi salah satu tugas takmir masjid nih, takmir masjid ya, tidak eksklusif ya, karena kalau bapak-bapak paham dengan apa yang diemban sebagai ketua DKM itu tidak akan ada sampai yang perebutan. Bahkan di Makassar di sana itu pemilihan ketua DKM sampai kayak pemilihan dulu lah. Wah luar biasa itu. Paham nggak yang tentang tanggung jawabnya ini ya? Karena menjadi ketua DKM bukan hanya bangga disebut ketua DKM dengan bangganya alhamdulillah mengumumkan keuangan masjid yang ada sekian ratus juta, itu mah sebab bagian kecilnya kan? Salah satu bagaimana nih konsolidasi pengurusnya dulu. Nih ini mengajak pengurusnya dulu untuk mengumumkan masjid sudah bisa apa belum? DKM kan? Itu satu kan ada menunjuk pengurus DKM itu penting. Jadi tujuannya lain seperti itu. Ini kan dia orang kaya, biar ambil dulu. Nah itu, ini salah juga. Karena tetap harus dipahami dulu kita diukuran, disamakan dulu persepsinya untuk apa jadi ini kan. Kemudian selain dengan konsolidasi dengan pengurus, tanggung jawab yang asli nih adalah bagaimana DKM itu bisa mengajak seluruh warga yang ada di lingkungan kalau berani Pak. Ya, udah enggak? Para DKM mengajak seperti itu. Karena ketika ada satu warga yang seluruh umur tinggal anggapkan di rumah yang tidak kemudian ada di sini. Di lingkungan sini kami belum pernah ke sini atau setidaknya setahun sekali. Nah, itu tanggung jawab DKM itu harus ngajak gitu. Nah, ini tanggung jawab berat kan? Karena nanti akan ditanya apa dia udah. Sejak kemudian 4 bulan, 3 bulan saya nggak pernah diajak, nggak pernah silaturahmiin. Nah, itu dia. Ya, makanya salah satu kegiatan ini ada kan jaulah silaturahmi. Makanya ini dari CSL itu istilahnya mancing lah doa gitu ya. Ya karena tidak mungkin kalau setiap subuh itu orang dari Rocky orang dari Bawang ke sini kan. Itu mah contoh supaya bagaimana ketika di subuh berjamaah seperti ini kan ya. Ini sekarang kalau satu RW harus 11. Coba kalau semuanya Pak, laki-laki baliknya, bapak-bapaknya, anak-anaknya ini perlu tahu dari ini. Ya. Jadi salah satu PR buat DKM ya, mudah-mudahan kedepannya. Nah untuk tercapai seperti itu jangan eksklusif. Nah seperti yang tadi beda-beda dikit mah yang umum sama yang tidak perlu jangan dipermasalahkan. Yang penting Allahnya sama, nabinya tadi sama lagi. Kan nggak bisa memakmurkan masjid itu eksklusif nggak bisa. Makanya salah satu takmir masjid adalah memanage. Nah itu ya, nah, salah satu kehadiran Dewan Masjid itu memanage jemaah. Ya contoh misalnya saya contoh misalkan, apalagi di perumahan komplek kan, ada Muhammadiyahnya, ya. Ada NU-nya, ada Salafiyahnya, ada apalagi enggak ada
advance silakan, tinggal gimana? Misalkan ini orang NU biasanya dengan istighosah dan tadi monggo mau hari apa? Hari Jumat misalkan dengan yasinannya. Kemudian dari kawan-kawan salafi hari apa? Hari Ahad bisa dengan kajian begitu. Jadi nggak boleh silakan ramai dan busuk perbedaan di rahmat keberagaman. Luar biasa ya. Itu salah satu contoh aja ya. Silakan ramaikan dengan kajian-kajian dengan apa namanya berbagai kegiatan. Itu salah satu tugas memakmurkan masjid ya. Nah, ya. Ini berarti salah satu kegiatan. Nanti praktek di lapangannya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi warga masing-masing. Yang jelas sebagai takmir masjid DKM ini jangan mengkhususkan sebuah amalan apa. Selama kita karena Pak MUI saja sudah memberikan fatwa ya. Selama tidak bertentangan ya, itu kita tidak boleh mengharamkan, mensesatkan apalagi menerakakan ketika amalan sesuatu tidak sesuai dengan amalan kita. Setidaknya ada 10 Pak. Nah ketika tidak bertentangan dengan 10 apa fatwa itu monggo silakan. Kecuali seperti tadi kata kalau subuhnya bisa kena jos, semangat subuhnya tambahin 1 jadi 3. Nah itu udah kata sesat. Jadi kalau cipang berbeda jikir, apalagi takbir, apalagi istighosah, itu 20. Nah, mau silakan. Karena kita datang di sini jauh-jauh dari berbagai profesi, monolognya berbeda sama ya. Nah, otomatis kan ada ajaran-ajaran yang mahabbah kepada gurunya, amalan sholawatnya yang nggak kencang. Ya, ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak sayyidina. Itu tidak berubah esensi ya. Nah, monggo silakan ya. Ini barangkali himbauan dari DMI ya dalam rangka tadi menjadi ukuran supaya saya tidak merasa orang itu dia mau taruh malas. Jadi nyari masih bisa yang ini orang depan. Apa yang kita kok jauh kali ini. Nah, ya. Jadi ketika apa takmir masjid terbuka ya monggo silakan tadi ya. Jadi insya Allah ada Pak ya. Barangkali itu saja ya yang Abah sedikit disampaikan atas nama dari Dewan Masjid di Wilayah Kecamatan Gresik ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga wabil khusus kepada Masjid Rumah ya. Ini asbab ada di desa ini 30 tahun sudah saya di Museum baru-baru ini ternyata sih ada masjid ya. Allah, ini salah satu manfaat tadi adanya GSR ini ya. Yang mudah-mudahan GSR eksis ya. Kemudian para jamaahnya, para asatidnya juga Pak Lurahnya diistiqomahkan supaya tetap termukti karena saat ini program baik sekali Pak ya. Dicontohi dengan ada seperti di saat-saat apa jam subuh kan berat nak sholat ya. Nah tapi alhamdulillah luar biasa nih. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dan terakhir akan disampaikan oleh DSI Desa Nusa sekaligus juga penutup yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Kofi. Kepada beliau dipersilakan. Bisa
Di masjid